begitu mengasyikkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita mainkan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop atau komputer sembari menikmati makanan dan juga minuman yang lezat. Sedangkan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak telah terkubur. Orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi penuh ancaman dan juga menakutkan. Tuhan, kenapa Kau tak menciptakan tanah yang lain, bumi yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, yang dipenuhi dengan rumah-rumah yang tentram, tempat bermain, taman bunga dan juga kebun yang selalu berbuah, Tuhan? Mengapa jika Kau ingin menciptakan orang-orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan rasa cinta, bukan ankara dan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tidak lagi tersakiti. Ada yang mendekat mereka di saat kedinginan, melindungi di malam yang gelap, memberikan dongeng dan cerita, dan memastikan bahwa tidak ada lagi mulut-mulut mungil di antara orang. Oh iya, aku menemukan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai dan mencari perahu-perahu nelayan yang sudah tak terpakai. Aku beruntung, Kak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan perahu baru, memberikan perahu lama yang diuntuk. Dengan bantu Kak Nyoman lah, aku berhasil membawa perahu ini ke tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Kristi, Ali, Harun, Buta dan Mailin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, kenapa aku sendirian? Dan di mana teman-temanku itu? Tenang, sabarlah, perlahan. Kalian juga akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya seolah-olah tak ada, atau mungkin tak pernah dianggap ada. Aku justru miris dan juga prihatin karena tidak bisa menemukan kalian semua. Aku sudah mengunjungi kalian di rumah baru, di kampung Maya itu. Aku sudah mengunjungi alamat kalian satu persatu dan meninggalkan pesan. Tapi apa? Tak ada satupun dari kalian yang membalas pesanku itu. Ya, tak mengapa. Aku memang bukan teman yang asik. Aku introvert. Aku tutup buku dan aku tak update soal-soal kekinian yang menjadi makanan kalian sehari-hari di kampung Maya. Dan itulah alasanku. Aku mengisi di tempat ini hingga aku menemukan ide sederhana, membuat perahu persaudaraan yang akan belajar lepas menuju laut ke Gaza. Dan saat aku menampilkan perahu ini di media sosial, mengajak siapa dari kalian yang ingin ikut denganku, kalian malah menertawai, menganggap aku orang yang sakit. Ya, kasihan banget, kebanyakan baca novel sih misalnya orang sangat suka modern, tapi pikirannya masih nenek moyangku seorang pelaut. Perahu kayak gini buat mati gak jebol. Kalau sama dengan video urusin Gaza, ada yang lebih mampu. Ini orang pelawak ya, sayangnya gak muncul. Begitu kalian menanggapi ajakan.
Aku memang sempat merasa tak waras dengan ide satu ini, tapi aku tutup. Malam itu sahabat-sahabatku datang kemari. Kita berkumpul dan bertukar ide. Bermula dari kegemaranku bermain game perang-perangan dan rasa kasihanku yang tiba-tiba muncul kepada anak-anak yang ada di Gaza. Kita saling bertukar ide. Seperti ini, dia menyarankan agar kita mengumpulkan barang, pakaian atau apa saja yang bisa kita kirimkan ke Gaza. Sedangkan Joshua akan berbagi cinta untuk anak-anak di sana yang nantinya akan disebarluaskan. Dan ide Joshua itu langsung disetujui oleh Butet karena pada dasarnya mereka berdua memang hobi bermusik. Sedangkan Ali dan Harun, mereka mengajak kita untuk membiasakan diri tidak berfoya-foya dan makan secukupnya. Lain lagi dengan Kristus. Dia mengatakan agar kita menulis surat mengadu pada Tuhan yang nantinya akan dikirimkan ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Ya, aku sudah berusaha semampu-mampu sebisa-bisa agar aku bisa membuat bangga teman-temanku dan membuat mereka senang dan mengangkat aku seorang pahlawan. Benar bukan? Iya, kami tahu kok apa yang kami lakukan ini hanya tampak seperti setetes air dengan samudra penderitaan saudara-saudara kita di Gaza kan? Kami tahu, kami tampak seperti seekor semut yang membawa setetes air yang digunakan untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Kami tahu, tapi dengan cara itulah kami menunjukkan rasa peduli dan rasa cinta kami terhadap anak-anak di sana. Kau tak perlu khawatir, aku juga sudah membawa air suci dari kedua permintaan. Itu Joshua dan Christine ya? Kok kalian diam saja? Ayo cepat kemari sahabat. Aduh, kalian pasti akan senang melihat ini. Aku sudah membawa surat untuk Tuhan. Sebagian sudah kirim melalui pos dan sisanya ini akan kita bawa berlayar bersama. Kalian pasti akan suka. Ali, Harun, ya Allah, kalian berdua datang. Ayo cepat kembali sahabat. Kita akan berangkat setelah ini. Aduh, tapi maafkan aku ya, aku tidak mau mempertahankan kalian. Tapi benar, kita kan ada di tengah laut. Tidak ada yang perlu kita hadang dengan senjata batu itu. Harun akan melukis malam, sedangkan Ali akan mengaji untuk kita agar kita terhindar dari yang buruk dan juga yang jahat. Lama Punten hidup kali aku dengan rumah situng orang ala situ ala rutin. Punten mau sama saja berlangkah seperti penyanyi rock and roll. Gak semua di perjalanan ini cukup bernyanyi ya. Ketika kau sadar kita rindu dengan kampung halaman, kau mulai bernyanyi mungkin. Nah ini nih idola kita yang ditunggu-tunggu. Ayo main cepat, tinggal kamu nih. Loh, kenapa? Apa? Kau tak ikut dengan kami, Melin? Kenapa? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan menyiapkan barang-barang ini yang akan mempersiapkan kebutuhan kita? Kalau ada orang langsung bertanya ini, bertanya itu, yang bisa menjawabkan hanya kamu, Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatmu. Dia mati dan hilang setelah terjadi sebuah kerusuhan di kota. Made, dia mati karena leukemia. Dia tidak tertawa karena ayahnya hanya seorang nelayan.
mereka juga mati karena tertimbun bangunan setelah terjadi ledakan sebuah bom. Itulah sahabat-sahabatku yang mungkin tak pernah kalian anggap ada. Padahal mereka selalu ada, tersimpan dalam hatiku dan juga catatan rahasia. Satu saja anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlalu berat untuk ditanggungkan. Sedangkan sekarang di Palestina, di Gaza, setiap jam bahkan setiap menit anak-anak mati karena kelaparan. Kapan angkaran kebencian ini akan berakhir? Aku menyimpan barang-barang itu semua karena itu pemberian dari sahabat-sahabat. Ketika ini kalian anggap ini yang gila dan tak waras, mereka selalu datang dalam mimpiku. Di sana kami memiliki perahu yang penuh kebahagiaan. Bahkan setiap hari aku datang kemari untuk mengumpulkan apa saja yang bisa membawa ke Gaza. Aku membayangkan anak-anak di sana bahagia dan memelukku saat menerimanya. Aku juga menyempatkan waktu untuk menulis surat bagi mereka. Sekedar bertanya kabar atau makanan apa yang mereka ingin makan pada hari ini. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya anak seorang nelayan. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Dan sekarang aku sudah menulis surat terakhir. Setelah itu akan kularungkan bersama kamu. Tuhan, kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, Tuhan, agar aku bisa memeluk anak-anak yang ada di Gaza. Tuhan, kirimkan kedua kakiku ke Gaza, Tuhan, agar aku bisa menolong saudara-saudaraku yang kesakitan di tengah kota yang hancur. Tuhan, kirimkan kedua bola mataku dan bukan dengan mata anak-anak yang menangis karena sakit dan menyusahkan. Tuhan, kirimkan dadaku ke Gaza agar aku bisa melindungi mereka dari serangan peluru balas Tuhan. Tuhan, kirimkan seluruh badanku ke Gaza dan ubahlah menjadi laut yang tak pernah habis agar anak-anak tak lagi kelaparan. Yang berdoa. Tuhan, kabulkanlah permintaanku. Surat dariku, Nusantara.